Nusantara, sebuah gugusan kepulauan yang sejak ribuan tahun lalu telah menjadi persimpangan dunia. Di antara hembusan angin laut dan aroma rempah-rempah yang memikat, datanglah para musafir, pedagang, dan penyebar ajaran suci. Hindu, Buddha, Islam, hingga Kristen semuanya singgah, bertumbuh, dan mewarnai peradaban di tanah air kita. Bagaimana semua itu dimulai? Apa yang membuat Indonesia menjadi rumah bagi keberagaman spiritual hingga hari ini? Inilah kisah panjang kedatangan dan penyebaran agama di Nusantara. Selamat datang di channel Sejarah Kita, tempat di mana sejarah berbicara. Sebelum ada agama-agama besar masuk ke Indonesia, gimana sih kehidupan masyarakat kita? Jauh sebelum nama Indonesia ada, bahkan sebelum kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit berdiri, masyarakat di Kepulauan Nusantara sudah hidup dan berkembang dengan cara mereka sendiri. Mereka belum mengenal tulisan, belum mengenal kitab suci, belum mengenal konsep Tuhan seperti yang kita pahami sekarang. Tapi bukan berarti mereka tidak punya keyakinan. Justru, keyakinan mereka sangat erat kaitannya dengan alam di sekitar mereka. Mereka percaya bahwa segala sesuatu di alam ini punya kekuatan gaib. Gunung dianggap suci, pohon besar dipercaya sebagai tempat bersemayam roh, dan laut dihormati sebagai kekuatan yang bisa memberi hidup sekaligus mengambilnya. Inilah yang dikenal dengan kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Animisme berarti kepercayaan pada roh-roh leluhur atau roh yang tinggal di alam. Misalnya, kalau ada pohon tua yang dianggap angker, biasanya itu karena dipercaya ada roh yang mendiami pohon tersebut. Kalau ada sungai yang selalu dijaga dan tidak boleh sembarangan dicemari, itu karena dianggap sebagai tempat yang disucikan oleh para leluhur. Sementara dinamisme lebih kepada kepercayaan bahwa benda-benda tertentu punya kekuatan gaib, seperti keris, batu, atau bahkan pusaka keluarga. Benda-benda itu dipercaya bisa membawa keberuntungan, menyembuhkan penyakit, atau melindungi dari bahaya. Kepercayaan ini bukan hanya soal takut atau hormat pada yang tak terlihat, tapi sudah menjadi bagian dari cara hidup mereka sehari-hari. Segala sesuatu dilakukan dengan upacara atau ritual tertentu, mulai dari membuka ladang baru, menikah, sampai melahirkan atau membangun rumah. Masyarakat saat itu hidup dalam komunitas kecil, biasanya berbasis desa dan sangat bergantung pada alam. Mereka bertani, berburu, dan meramu. Hasil alam adalah sumber utama penghidupan. Dan itulah kenapa mereka sangat menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan. Yang menarik, meskipun belum ada hukum tertulis atau pemerintahan seperti sekarang, masyarakat sudah punya aturan adat. Mereka hidup rukun, menghormati sesepuh, dan menjunjung tinggi kebersamaan. Kalau ada masalah, biasanya diselesaikan lewat musyawarah desa. Kehidupan spiritual dan sosial sangat terhubung. Jadi, meskipun belum ada agama dalam pengertian modern, mereka sudah punya nilai-nilai luhur yang jadi fondasi kehidupan. Namun, seiring berjalannya waktu, Nusantara mulai terlihat oleh dunia luar. Kapal-kapal dari negeri asing mulai singgah di pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Pedagang-pedagang dari India, Arab, Cina, dan akhirnya Eropa mulai berdatangan. Mereka nggak cuma bawa barang dagangan seperti kain, rempah, atau logam mulia, tapi juga bawa budaya, ilmu pengetahuan, dan tentu saja ajaran agama. Dan disinilah babak baru sejarah spiritual Nusantara dimulai. Sebuah perubahan perlahan terjadi dari kepercayaan lokal yang sederhana menuju ajaran-ajaran besar dunia yang akhirnya mewarnai wajah Indonesia hingga hari ini. Agama pertama yang masuk ke Indonesia ternyata bukan Islam loh, tapi Hindu dan Buddha. Gimana ceritanya? Jadi, sekitar abad pertama Masehi, wilayah Nusantara udah mulai ramai dikunjungi pedagang asing. Bayangin aja, dari zaman itu, pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, dan Bali udah jadi pusat perdagangan yang strategis banget. Pedagang dari India jadi yang paling sering mampir karena mereka memang aktif banget berdagang rempah, kain, emas, dan barang-barang berharga lainnya. Tapi para pedagang ini nggak cuma datang buat dagang. Mereka juga membawa pengaruh budaya dari tempat asal mereka. Salah satu yang paling besar tentu saja adalah kepercayaan dan ajaran agama mereka, yaitu Hindu dan Buddha. Karena zaman dulu belum ada TV, radio, apalagi media sosial. Proses penyebaran agama pun berjalan lewat hubungan langsung antar manusia. Pedagang yang menetap lama di suatu tempat biasanya membaur dengan penduduk lokal. Mereka menikah dengan warga setempat, menjalani kehidupan sosial
bersama masyarakat sekitar. Dan secara alami, nilai-nilai budaya serta agama mereka mulai dikenal oleh masyarakat lokal. Selain pedagang, para Brahmana dan biksu juga kadang ikut dalam perjalanan, menyebarkan ajaran Hindu dan Buddha lewat pengajaran atau karya sastra. Yang bikin ajaran Hindu dan Buddha ini cepat diterima adalah karena raja-raja di Nusantara waktu itu tertarik banget dengan konsep ajarannya. Ajaran Hindu misalnya, memperkenalkan sistem kasta, konsep dewa-dewi, serta struktur kerajaan yang rapi. Ajaran Buddha juga mengajarkan kedamaian, kebijaksanaan, dan filosofi hidup yang sangat dalam. Para bangsawan melihat ini sebagai sesuatu yang hebat dan maju pada zamannya. Bahkan, raja-raja lokal kemudian mulai mengadopsi sistem pemerintahan ala India. Mereka menyebut diri sebagai raja atau bahkan dewa raja, dan mulai membangun pusat-pusat spiritual serta pendidikan berbasis Hindu dan Buddha. Makanya nggak heran kalau akhirnya muncul kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Contohnya, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Ada juga Tarumanegara di Jawa Barat yang peninggalan prasastinya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Lalu yang lebih besar dan terkenal adalah Sriwijaya di Sumatera yang jadi pusat pengajaran Buddha Mahayana, dan tentu saja Majapahit yang terkenal karena kejayaannya dan pengaruh Hindu yang sangat kuat dalam kehidupan politik dan kebudayaannya. Candi Borobudur dan Prambanan adalah bukti megah dari penyebaran dan pengaruh dua agama ini. Borobudur mewakili ajaran Buddha dengan stupa dan relief yang bercerita tentang kehidupan Sang Buddha. Sedangkan Prambanan yang dipersembahkan untuk dewa-dewa Hindu seperti Siwa, Wisnu, dan Brahma menunjukkan kemegahan arsitektur khas Hindu sampai sekarang. Dua bangunan ini masih berdiri kokoh dan menjadi simbol penting dari perjalanan awal masuknya agama besar ke tanah Nusantara. Kapan sih Islam pertama kali masuk ke Indonesia? Dan kenapa bisa diterima luas banget? Kalau kita bicara soal masuknya Islam ke Indonesia, prosesnya tuh beda banget dibanding masuknya agama-agama sebelumnya. Gak ada cerita soal penaklukan atau perang besar-besaran. Justru, Islam masuk secara damai, pelan-pelan tapi pasti. Diperkirakan, Islam mulai dikenal masyarakat Nusantara sekitar abad ke-13. Walaupun ada juga yang menyebut sudah ada pengaruhnya sejak abad ke-7 lewat hubungan dagang. Tapi yang benar-benar terasa pengaruhnya itu sekitar abad ke-13, terutama di daerah pesisir yang jadi jalur utama perdagangan internasional. Wilayah seperti Aceh di ujung utara Sumatera, lalu pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa seperti Gresik dan Demak, sampai ke Ternate dan Tidore di Maluku. Semuanya jadi pintu masuk penting penyebaran Islam. Yang menarik, para pembawa agama ini bukan tentara atau penguasa, tapi para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat, India. Mereka datang bawa barang dagangan, tapi juga bawa nilai-nilai Islam. Cara mereka menyebarkan agama juga jauh dari kesan memaksa. Mereka berdagang dengan jujur, hidup sederhana, ramah, dan sopan. Mereka membaur dengan penduduk lokal, bahkan menikah dengan masyarakat setempat dan jadi bagian dari komunitas. Tanpa paksaan, warga sekitar mulai tertarik untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Akhlak dan perilaku para pedagang itu justru jadi dakwah yang sangat efektif. Masyarakat pesisir yang saat itu sudah terbiasa berinteraksi dengan budaya luar, jadi lebih terbuka menerima ajaran baru. Apalagi, Islam datang dengan cara yang sangat menghormati budaya lokal. Bahkan dalam beberapa hal, nilai-nilai Islam terasa dekat dengan kebiasaan dan cara hidup orang Indonesia, seperti gotong royong, menghormati orang tua, hidup sederhana, dan adil terhadap sesama. Lalu, penyebaran Islam di Jawa semakin masif ketika muncul tokoh-tokoh luar biasa yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka bukan cuma ahli agama, tapi juga seniman, budayawan, dan pemimpin masyarakat. Mereka menyampaikan ajaran Islam lewat pendekatan budaya yang sangat kreatif. Misalnya dengan memainkan wayang kulit, mengiringi ajaran dengan gamelan, dan menyisipkan pesan-pesan Islam dalam tradisi masyarakat. Jadi, orang Jawa waktu itu nggak merasa sedang dipaksa pindah agama, tapi malah merasa Islam itu akrab dan sejalan dengan nilai-nilai mereka. Lama-kelamaan, kerajaan-kerajaan Islam pun mulai bermunculan, seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh Darussalam. Kerajaan-kerajaan ini jadi pusat penyebaran Islam yang lebih luas lagi ke wilayah-wilayah sekitarnya. Dan karena sifat Islam yang terbuka terhadap ilmu pengetahuan, keadilan sosial, dan semangat kebersamaan, ajaran ini dengan cepat diterima di berbagai lapisan masyarakat.
Hingga akhirnya, Islam tumbuh menjadi agama mayoritas di Nusantara. Bukan karena kekuatan senjata, tapi karena kekuatan akhlak dan pendekatan yang menyentuh hati. Agama Kristen masuk Indonesia kapan sih? Dan gimana prosesnya? Masuknya agama Kristen ke wilayah Nusantara gak bisa dilepaskan dari sejarah eksplorasi bangsa Eropa di masa pencarian jalur rempah sekitar abad ke-16. Bangsa Portugis adalah yang pertama kali tiba di perairan timur Indonesia, terutama di wilayah Maluku, yang waktu itu dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Tujuan utama mereka memang berdagang. Tapi dalam perjalanannya, mereka juga membawa misi penyebaran agama, yang mereka sebut sebagai gospel. Salah satu dari 3 tujuan utama kolonialisme Eropa kala itu, Gold, Glory, and Gospel. Bangsa Portugis membawa ajaran Katolik Roma. Salah satu tokoh yang paling dikenal dalam penyebaran agama Katolik di Nusantara adalah Franciscus Xaverius. Ia adalah seorang misionaris dari Serikat Yesus yang datang sekitar tahun 1546 dan tinggal di wilayah Maluku, seperti Ternate dan Ambon. Dalam waktu yang relatif singkat, ia melakukan banyak penginjilan dan membaptis ribuan orang. Meski ia hanya beberapa tahun berada di sini, pengaruhnya besar banget. Bahkan sampai sekarang, nama Franciscus Xaverius masih dikenang di berbagai gereja dan sekolah Katolik di Indonesia. Setelah Portugis, Belanda datang dan mengambil alih kekuasaan di banyak wilayah Indonesia, termasuk Maluku. Bedanya, Belanda membawa ajaran Kristen Protestan. Karena di Eropa saat itu, Belanda sudah tidak lagi Katolik setelah terjadinya reformasi gereja. Di masa kekuasaan Foch, penyebaran Kristen Protestan dilakukan secara lebih sistematis, terutama melalui lembaga gereja yang disebut Indisciakurk. Tapi, penyebarannya tetap terfokus di beberapa daerah, terutama wilayah yang mereka kuasai langsung. Yang membuat penyebaran agama Kristen cukup berbeda adalah pendekatannya yang menggunakan pendidikan dan pelayanan sosial. Para misionaris Eropa membuka sekolah, rumah sakit, dan pusat-pusat pelayanan masyarakat. Mereka nggak cuma datang untuk mengabarkan Injil, tapi juga memberikan pengajaran membaca, menulis, dan mengenalkan ilmu pengetahuan modern. Pendidikan jadi pintu masuk penting dalam penyebaran ajaran Kristen, dan banyak masyarakat lokal yang akhirnya tertarik karena ingin mendapatkan ilmu baru. Selain itu, pelayanan kesehatan yang mereka berikan juga sangat membantu, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh layanan kesehatan tradisional. Penyebaran agama Kristen memang nggak terjadi secara merata di seluruh Nusantara, tapi pengaruhnya cukup besar, terutama di Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar wilayah Maluku dan Papua. Di sana, ajaran Kristen, baik Katolik maupun Protestan, menjadi bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat sampai hari ini. Meskipun awalnya datang sebagai bagian dari misi kolonial, banyak komunitas lokal yang menerima ajaran ini dan membentuk bentuk kekristenan yang unik dengan ciri khas budaya lokal masing-masing. Sekarang, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama yang luar biasa. Kita punya 6 agama resmi yang diakui negara: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama ini punya sejarah panjang dan jalannya masing-masing hingga akhirnya menjadi bagian dari identitas bangsa. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya keberagaman ini bukan hal baru. Sudah sejak zaman dulu, masyarakat Nusantara terbiasa hidup berdampingan dengan berbagai kepercayaan. Bahkan sebelum agama-agama besar masuk, jadi toleransi dan kerukunan itu sudah seperti bagian dari DNA budaya kita. Dalam kehidupan sehari-hari, pemandangan tempat ibadah yang berdiri berdampingan di satu wilayah sudah jadi hal biasa. Ada kampung di mana masjid dan gereja hanya berjarak beberapa meter, atau pura dan wihara yang berdampingan di satu desa. Di beberapa daerah, masyarakat justru gotong royong membangun tempat ibadah agama lain, tanpa melihat perbedaan keyakinan. Hal-hal seperti inilah yang bikin banyak orang luar negeri kagum sama Indonesia. Bayangin, negara dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai agama, tapi tetap bisa menjaga persatuan dalam perbedaan. Tentu saja, bukan berarti kita nggak pernah menghadapi tantangan. Ada kalanya perbedaan justru dijadikan alat untuk memecah belah. Tapi, kalau kita lihat secara keseluruhan, mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya lebih memilih hidup damai dan saling menghormati. Apalagi, generasi muda sekarang makin melek soal pentingnya toleransi dan keberagaman. Banyak yang aktif menyuarakan pesan-pesan damai
di media sosial, bikin konten positif, sampai terlibat dalam kegiatan lintas agama di komunitas mereka. Pemerintah pun punya peran penting dalam menjaga keberagaman ini. Salah satunya dengan menetapkan Hari Besar Keagamaan sebagai hari libur nasional. Ini menunjukkan bahwa setiap agama mendapat ruang dan penghargaan yang setara. Selain itu, pendidikan agama di sekolah juga mengajarkan nilai-nilai toleransi sejak dini, supaya generasi muda bisa tumbuh dengan rasa hormat terhadap perbedaan. Akhirnya, semua kembali ke kita sebagai warga negara. Kita yang sekarang tinggal menjaga dan merawat semua warisan ini. Karena keberagaman bukan sekadar fakta yang harus diterima, tapi anugerah yang perlu dijaga. Kalau generasi kita bisa terus hidup dalam semangat, saling menghormati, dan bekerja sama, meskipun berbeda keyakinan, maka masa depan Indonesia akan tetap damai, kuat, dan penuh harapan.